نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا يا رب العالمين. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan, wabil khusus tentunya Ketua Pembina serta Masjid Al-Furqan dan juga Ketua Pengawas Ustaz jajarannya, Ketua Pengurus beserta jajarannya, Ketua DKM beserta jajarannya yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan. Amin. Ada 4 faktor utama yang melahirkan kemakmuran masjid. Satu adalah leadership kepemimpinan. Yang kedua adalah partisipasi jamaah. Yang ketiga sarana sarana dan yang keempat adalah pendanaan. Saya akan bicara 1 dari 4 item 5 menit saja. 5 menit cukup atau kurang? Cukup ya? Tapi begitu. Ramainya masjid besar Al-Furqan ini biasanya di bulan Ramadan. Ramadan itu lantai atas penuh, lantai bawah Penuh. Sekalipun memang penuhnya ini biasanya bertahan berapa lama? 5 malam atau 7 malam atau berapa malam? Tapi ala kulli hal, fenomena Ramadan ini yang harus kita pertahankan. Ramainya masjid. Allah Ta'ala menyindir kita di surat yang ke-16, namanya surat An-Nahl. An-Nahl itu artinya adalah lebah. Tapi kalau salah baca hak dibaca kha, itu jadinya pohon kurma. Rasul mengatakan inna mathalal mu'mini kamathalin nahla. Sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin itu bagaikan lebah. Tapi di waktu yang lain Rasul mengatakan inna mathalal mu'mini kamathalin nakhlah, pakai kha, artinya seperti pohon kurma. Di ayat yang ke-92 ada ayat yang benar. Semua ayat benar, tapi di antara sekian banyak ayat yang benar itu ada di surat 16 ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kalian seperti wanita yang memintal benang. Setelah ia kokoh lalu ia urai, ia hancurkan benang yang sudah kokoh itu. Di Ramadan alhamdulillah ibadah kita kokoh. Masjid besar Al-Furqan ini ramai. Baca Quran kita insyaallah selama Ramadan one day one juz. Tapi hari ini kita sudah berada di malam yang ke-20. Dari hari pertama sampai malam ke-20 bacaan Quran kita berapa juz Bapak Ibu? Bisa dihitung atau nggak bisa dihitung? Nggak bisa dihitung itu karena apa? Nggak dibaca atau karena apa? Ini yang saya maksud dengan bagaimana pentingnya kita mempertahankan spirit Ramadan. Caranya bagaimana? Paling tidak ada 5 agar spirit Ramadan yang sudah kita bangun kita tetap hadirkan pasca Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan-bulan berikutnya. 1. Hadirkan kerinduan yang terus-menerus terhadap syurga Allah Ta'ala. Dan obsesi kita tentang syurga jangan terlalu sederhana. Yang penting masuk
surga, tapi kita ingin masuk surga, surga yang paling tinggi yaitu Jannatul Firdaus. Karena ada sebagian saudara kita yang cita-citanya yang penting masuk surga di empernya, katanya nggak apa-apa. Ini saya nggak tahu siapa yang ngajarin kalau surga ada empernya bagi Islami. Iya kan? Kan ada kan sebagian saudara kita yang seperti itu. Kalau nanti nggak ada empernya terus kemana itu kan? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadis riwayat Bukhari, "Idza aradtum an tas'alullaha fas'alul firdaus." Kalau kalian minta sama Allah, maka mintalah surga firdaus. Jadi kalau misalnya nggak dapat surga firdaus, masih ada surga yang di bawahnya. Tapi kalau cita-cita kita di empernya lalu nggak ada empernya, kita bagaimana? Yang kedua, hadirkan kecemasan yang terus-menerus terhadap neraka Allah. Pastikan kita tidak ingin masuk ke dalam neraka. Tapi saya doakan mudah-mudahan semua yang hadir, apalagi yang memamerkan masjid ini, menjadi satu dari 70.000 yang nanti umat Rasul masuk surga tanpa hisab dan penilaian. Amin. Ini kalau gini langsung semangat semuanya. Yang ngantuk langsung bangun semuanya. Syaratnya Pak, satu, jangan bertatayur. Apa itu tatayur? Sikap pesimis terhadap suara burung dan hewan-hewan tertentu. Motornya, mobilnya nabrak kucing, mobilnya diapain Pak? Diruat, dimandiin pakai apa itu? Kembangnya berapa Pak? 7 rupa. Itu tatayur. Itu langsung dijilat. Yang kedua, wala yang tahun, tidak melakukan pengobatan dengan besi panas. Yang ketiga, wala yastarqun, tidak minta diruqyah. Dan yang terakhir, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah kita ketiga. Bagaimana agar spirit Ramadan kita tetap hadir di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya? Berinteraksilah dengan orang-orang yang baik. Dan orang yang baik itu insya Allah berada di tempat yang baik. Dan tempat yang terbaik itu adalah masjid. Kalau di halaman baru, masjid yang paling besar adalah Masjid Al-Furqan. Maka sering-seringlah ke masjid. Tapi jangan sampai toilet balik lagi Pak. Tapi naik ke atas lalu sholat. Hidupkan masjid. Dan yang keempat, lakukan perbaikan diri secara berkesinambungan. Tidak ada di antara kita yang sempurna. Kita harus saling mengingatkan satu dengan yang lain. Yang pembina juga perlu diingatkan atau tidak? Perlu diingat. Yang pengawas, yang selalu ngawasi, perlu diawasi atau terus apa aja diawasi? Perlu diawasi juga. Yang pengurus perlu diurus atau tidak? Ya perlu diurus juga. Yang JKR juga sama, Masya Allah. Yang imam sama juga. Karena tidak ada yang sempurna. Kita harus saling mengingatkan satu dengan yang lain. Dan tradisi apa yang disebut dengan tanasuh, saling menasihati, itu harus terbuka untuk kita semua. Tanasuh, Pak. Orang sekelas Umar Ibn Khattab saja minta dinasihati oleh Salman Al-Farisi. Masa kita nggak mau dikasih nasihat? Masya Allah. Siapapun kita, terutama saya, kasih nasihat sebanyak mungkin. Masya Allah. Karena kalau kita tidak diberi nasihat, maka biasanya kita akan kebablasan. Maka budaya tanasuh, saling menasihati di masjid ini harus kita hidupkan, tentunya bil hikmah, dengan yang terakhir. Karena ceramah kelamaan itu makruh. Makruh itu artinya nggak disukai, nggak disukai. Apalagi sudah malam, hadirkan kesadaran abadi bahwa Allah tidak membocorkan jadwal kematian kita. Itu insya Allah kita akan semangat dalam beribadah kepada Allah Taala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Maaf. Assalamualaikum.